Ya, halo, nama saya Guru dari Kuranji, Serang. Saya selaku pembudaya ikan nila. Sejak kapan Pak Guru menggeluti peternakan ikan nila ini? Sejak tahun 2020, sejak pandeminya, saya mulai budidaya ikan nila untuk mencari seseran sih sebenarnya. Oh gitu ya. Kenapa memilih beternak ikan nila ketimbang ikan-ikan lain, Pak? Karena ikan nila itu cukup stabil ya, harganya di angka 30 kalau untuk skala besar. Kalau untuk eceran kita di angka 40 di pasar, 40.000 sampai 42.000 lah. Itu untuk 30 sampai 40.000 itu pasarnya kemana aja itu, Pak? Itu skala besar itu kayak tengkulak gitu. Iya. Terus kayak ya dia juga untuk ngejual lagi gitu kan. Jadi makannya di angka 30-an. Oh, seperti itu. Lumayan juga berarti, Pak ya? Ya lumayan untuk kita sampingan ke ikan nila. Cukup besar lah untuk di angka 30.000 itu. Modal awal nih Pak, kira-kira besar atau tidak gitu? Kalau modal awal lumayan tidak besar ya untuk ikan nila ini, sangat irit. Yang hanya itu besar itu dengan kita membeli aerator yang LP100, ukuran kolamnya 5 kali 3 itu udah sangat cukup ya, terutama kita mempunyai diesel ya, ketika mati lampu gitu kita langsung nyalakan diesel supaya ikan nila itu mendapatkan oksigen setiap hari. Oh, butuh jadi apa ya? Ya, harus butuh itu oksigen itu, karena ikan nila tidak kuat kalau tidak pakai oksigen. Tebar padatnya sekian 1000 misalnya ya, ada kematian lah pastinya. Oh, resikonya ya? Resikonya kita kematian itu. Kriteria yang dijualnya itu kisaran ukuran berapa itu, Pak? Kalau untuk di pasaran sih bisa sampai sekilo isi 5, sekilo isi 6 juga udah bisa untuk masuk pasaran. Oh, jadi macam-macam ya ukurannya? Ya, macam-macam. Itu semakin besar semakin bagus gitu. Cuman kita kan ngituin target ya, mau kita masuk ke restoran apa mau masuk ke mana, pasar. Kalau emang kita masuk ke restoran itu sekilo 2, sekilo 1 gitu paling. Jadi untuk pasarnya nih Pak, Pak Guru nih ngelemparnya kemana ya? Atau menjualnya kemana gitu? Ya lebih bagus sih ke pasar ya, ke tengkulak gitu. Jadi tengkulak itu langsung angkut gitu semua ikan, lebih cepat gitulah. Cepat. Sejak tahun berapa tadi tuh Pak Guru mulai menggeluti beternak ikan nila ini? Ikan nila ini ya semenjak 2020 Pak, semenjak pandeminya ini ya, COVID iya. Oh, jadi ada kepikiran di samping bekerja ingin mencari lebih gitu ya dari penghasilan ya Pak ya? Betul Pak, itu sangat menjanjikan ikan nila ini. Untuk masalah modal berarti Pak, pas awal itu untuk beternak nila ini
besar atau tidak ya Pak ya untuk modalnya? Kalau untuk modal itu kisaran 7 juta lah, 7 juta ya. Itu paling Itu rendah itu Pak ya. itu paling rendah itu, udah 7 juta itu ya, betul. Itu untuk pembelian apa saja Pak? Ini kan untuk yang menonton biar tahu itu dengan modal 7 juta itu sudah bisa membeli apa saja gitu tuh. 7 juta itu kita beli aerator. Aerator tuh fungsinya untuk apa itu Pak? Itu aerator itu oksigen, oksigen untuk ikan ya. Aerator itu LP200 sekitaran 2.500.000-an, dan untuk diesel itu sekitar 1.800.000 Pak. Oh, itu diesel tuh untuk ini ya apa sih misal mati listrik atau apa ya untuk membantu apa aerator tadi itu ya? Iya, sangat membantu itu Pak. Kalau ketika kita mati lampu, kita standby genset, jadi ikannya tidak pada mati, itu antisipasi. Berarti harus ya wajib itu Pak Wajib, punya. ya wajib mempunyai diesel. Untuk ikannya Pak berapa itu pas modal awal itu? Kalau Pak Guru membeli berapa? kalau sesuai ukuran kolam sih, kita ukuran kolam itu 5x3, jadi airnya itu 15 kubik. Untuk tebar padat itu sekitar 1.000 ekor. Seperti kolam ini ya yang di belakang Bapak ini ya? Ya betul, ini seperti kolam saya ini yang cukup sederhana sekali. Ukuran berapa ini Pak? Ukuran 5x3 ini Pak. 5x3? Iya, 5x3. Itu bisa menampung berapa itu Pak pas awal itu? Pas awal itu 1.000 ekor, nampung 1.000 ekor. Jadi sesuai kolam ukuran berapa, terus tingginya berapa, jadi ketahuan airnya itu 5x3 15 kubik, jadinya dihituin 1.000 ekor. Oh gitu ya. Ya. Tapi ini kayaknya kolamnya hasil bikin sendiri kayaknya Pak? Iya, ini kreatif sendiri dengan modal apa ya, minim Gitu ya, Pak? iya, dengan modal minim lah, budget minim ya, kita bisa ini Ya, memaksimalkan budget kita Ya, gitu ya. Iya. Bagus ya. Jadi untuk pemula-pemula kayaknya masih dibilang minim ya buat budget ya. Iya, iya. Ya bisa lah masih bisa kita pembudidaya lah kalau misalnya budget minim. Iya. Oh iya, ini untuk pakan Pak boros atau tidak ini nilai nih? Kalau untuk pakan sih tidak terlalu bolos ya, daripada ikan-ikan lele gitu ya. Kalau nilai ini kita menggunakan FCR gitu, kayak semacam kita serok sampling gitu, satu ikan kita timbang, misalkan berapa gramnya si ikan, ada rumusnya di saya buat gitu. Oh, jadi untuk pakan masih dibilang terjangkau juga ya Pak ya? Ya, kalau Tidak untuk boros-boros juga. pakan sih tidak boros-boros amat gitu, cuman untuk ikan nila ini ya sangat apa ya, tidak membutuhkan besar pakan seperti kayak ikan lele kan itu harus banyak ya. Kalau ikan nila gitu, kalau kita itu nggak apa ya, nggak mesti kembung ikannya gitu. Kalau emang terlalu kenyang gitu, si ikan nila itu kasihan, dianya ngap-ngapan gitu ya. Oh ya, saya dengar juga sebelumnya kan Pak Guru ini sempat ini juga ya budidaya lele ya, sampai akhirnya bertahan di nila jadinya gitu ya. Iya, kalau ikan lele itu ya
ke satu kanibal kita harus nyortir ya. Kalau emang kita nggak sortir itu ikan lele itu saling makan teman gitu. Jadi di situ kita ruginya, terus ruginya itu ya rugi pakan juga, rugi tenaga juga, kita harus nyortir gitu ya. Kalau ikan nila ini ya tidak disortir, cuman kita fokus dari kualitas airnya aja. Ini untuk resikonya Pak, apa sih untuk meminimalisir ikan-ikan yang mati itu kan tadi telah dijelaskan suka ada yang mati gitu. Untuk meminimalisirnya itu seperti apa? Ya minimalisir itu, kolam saya kan tidak beratap ya. Kalau kemungkinan hujan itu kan air hujan itu asam ya, asam. Udah gitu ya harus nguras kolam nguras air, harus nguras air. Jadi air hujan itu asam, nguras air diganti air yang baru gitu. Jadi ikan itu segar lagi. Oh jadi tidak bisa campur air hujan gitu ya, ini air kolam ini? Betul, tidak ini asam lah, air hujan itu asam. Udah Pak Guru nih sudah berjalan berarti berapa tahun ya dari semenjak pandemi itu? Sekitaran 3 tahun ya, 2020 sekarang 2023 ya, 3 tahun sudah berjalan. Udah berapa nih Pak, apa sih kolam dari satu kolam itu awal itu sudah menghasilkan berapa kolam? Ya alhamdulillah dari kolam ini ya yang sederhana itu saya sudah mendapatkan 6 kolam. Cuman kolamnya itu di daerah sana mertua saya gitu. Oh sisanya ya? Iya. Berarti ya cukup menjanjikan apa ya? Sampai dari satu kolam ini gitu bisa nambah sampai 5 kolam seperti itu. Iya, alhamdulillah dari ikan nila ini kalau untuk pemula itu ya menjanjikan lah. Untuk harga juga stabil, ikan nila dengan di angka 30.000 sampai 40.000. Seperti itu. Jadi gimana Pak, mungkin ada pesan untuk orang yang melihat video ini ingin gitu berusaha menjadi pembudidaya ikan nila ini, kiat-kiatnya apa yang harus dimulai gitu dari awal itu Pak? Ya kita yang ke satu sih modal ya. Ya modal dengan tadi saya bilang itu 7 juta ya. Itu kita belikan mesin dulu, genset kayak seperti aerator kayak gitu ya, alat-alat yang lain untuk persediaan lah untuk ini. Ya sebenarnya sih simple untuk ikan nila itu. Kita memelihara airnya aja dulu lah, airnya. Kalau memang iya, terutama itu air, kualitas air. Jadi kualitas air sudah bagus, jadi kita dapat ikannya, bonusnya itu ikan gitu. Iya, jadi kita tuh fokus di kualitas air aja dulu. Jangan kita memikir hasil. Akhirnya kita memikirkan dengan hasil besar gitu. Jadinya acak-acakan. Iya. Ya. Jadi emang harus istilahnya fokus dulu lah ya di awal itu. Iya, fokus dulu di awal itu ya. Kita harus yang satu modal itulah, kita membeli alat-alat apa aja persiapannya itu kayak aerator, terus diesel ya, selang-selang sama keran-keran seperti di kolam ini gitu. Oke, jadi Pak mungkin informasinya sudah cukup ya. Mungkin dirasa dari penonton video ini masih ada yang kurang informasinya, bisa langsung nanti bertanya ke Pak Guru sendiri ya. Nanti akan saya cantumkan nomor WhatsApp-nya. Iya boleh, nanti saya cantumkan di YouTube nomor saya. Kalau untuk mau sharing-sharing monggo ya silahkan. Ya, jadi mungkin ada pesan Pak untuk yang ingin memulai usaha
membudidayakan ikan ini seperti apa dari Pak Guru mungkin? Pesan saya ya, jangan patah semangat, terus belajar ya. Semakin kita belajar ya, semakin kita tahu ilmu semua apa yang kita diusahakan, usaha gitu, wirausaha. Oke Pak, kalau gitu. Terima kasih Pak Guru ya atas waktu Ya Pak dan ya. tempat yang telah diberikan. Ya